Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2733 sampai bab 2736. Apa yang Ye Junlin tidak duga adalah bahwa kemampuan melahap orang ini berbeda dari metode penyerap kekuatan. Sejak awal saat Dark Devourer mengambil tindakan, Ye Junlin sudah tahu tentang kemampuan melahapnya. Saya awalnya mengira ini mirip dengan latihan menyerap gong. Itu akan menyedot kekuatan dan keterampilan dari tubuhnya. Namun setelah kontak pertama, dia menyadari bahwa dia salah. Wajahnya bahkan berubah drastis, bakat melahap pria ini sungguh menakutkan. Dia bisa melahap apa saja, kekuatanmu, daging dan darahmu, semua yang ada di tubuhmu. Bahkan jiwa dan kesadaranmu telah tertelan saat ini. Pada saat ini, perasaan terbesar Ye Junlin adalah kesadaran spiritualnya juga telah tertelan. Kesadaran mentalnya mulai mengalami kesurupan. Ini adalah tempat paling menakutkan. Melahap semuanya, ini adalah hal yang paling berbeda dari Dava dalam menyerap energi, dan juga merupakan keberadaan yang mematikan dan kuat. Misalnya, ketika Anda mempraktikkan penyerapan Dharma ke tingkat tinggi, Anda dapat menyerap semua energi di sini. Namun jika Dark Devourer melahapnya, dia bisa melahap seluruh markas proyek Atlanti di bawah laut dan segala sesuatu di sekitarnya. Selama dia bisa bertahan, basis proyek Atlantis bisa hilang dalam sekejap. Itulah perbedaannya, melihat Ye Junlin dimangsa olehnya sedikit demi sedikit, Dark Devourer tertawa terbahak-bahak. Dia ingin melahap Ye Junlin utuh. Jika dia kembali dan memberitahu semua orang rahasia Daxia dan Ye Junlin, dia akan menjadi pahlawan terbesar. Dia tidak sabar untuk turun. Dia meningkatkan kekuatan supernya dan mempercepat kecepatan melahapnya. Tapi detik berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa Ye Junlin hilang. Seluruh orang itu menghilang. Reaksi pertamanya adalah, mungkinkah Ye Junlin telah dimangsa olehnya? Mustahil, lagi pula itu akan memakan waktu. Namun saat ini, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu dan aku jauh dari level yang sama, ingin melahapku, bagaimana mungkin? Benar, Ye Junlin sudah berada di belakangnya. Seperti yang dia katakan, Dark Devourer sama sekali tidak setingkat dengannya. Awalnya dia terpesona karena ingin melihat perbedaan antara itu dan Dava dalam menyerap energi. Sekarang sudah jelas, tidak perlu melanjutkan. Kali ini giliran Dark Devourer yang terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ada orang yang tidak dilahap oleh dirinya sendiri? Anda tahu, selama Anda memikirkannya, Anda bisa menelan apapun di seluruh pangkalan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Aku tidak percaya lagi. The Dark Devourer menyerang Ye Junlin tanpa percaya pada kejahatan. Untuk melahapnya, jangan percaya, aku bisa menyiksamu bahkan jika aku bermain denganmu. Bas-bas, setelah suara gemetar, tubuh Ye Junlin berubah menjadi emas. Bahkan ada 9 hantu yang muncul, alam tertinggi dari kekuatan magis King Kong tingkat 9. Kali ini, tidak peduli bagaimana Dark Devourer melahapnya, Ye Junlin tetap tidak bergerak. Tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan menyelimuti dirinya dengan erat. Terkejut, sang pemakan kegelapan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah masalah ini terjadi. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia telan? Ini. Sepertinya adalah kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan. Dark Devourer menggunakan keahliannya untuk mencapai kondisi maksimal. Ingin melahap Ye Junlin. Tapi Ye Junlin di depannya seperti bintang, tidak bergerak. Bagaimana dia bisa melahapnya? Itu lemah. Masih terlalu lemah. Kuharap pendeta utama bisa lebih kuat. Jangan biarkan aku terlalu kecewa. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sudah cukup bersenang-senang sekarang. Dark Devourer ini pergi bermain dengan orang lain. Itu adalah bos besar acak. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan kekuatan semacam ini. Bas-bas, boom, Ye Junlin meninju dengan keras sambil mengaduk seluruh dunia bawah laut. Dia merasakan pukulan telak Ye Junlin.
Gelombang kekuatan yang mengerikan membuat seluruh kulit kepala Dark Devourer mati rasa. Merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pukulan dahsyat ini. Retak-retak, tapi dia hanya bisa melihat perisainya hancur selapis demi selapis, dan akhirnya tubuhnya hancur dan meledak. Jangan tinggalkan jejak. Setelah membunuh Dark Devourer, Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Sepertinya ini tempat yang bagus untuk bertarung. Tidak ada yang akan tahu jika dia mati. Kemudian, dia mulai mengamati tempat itu dan menemukan jalan keluar lain. Hal ini juga untuk mencegah agar jalan utama tidak terkunci jika tempat ini ditemukan. Begitu saja, Ye Junlin pergi tanpa ada yang menyadarinya. Ketika saya sampai di pintu masuk, saya terkejut melihat orang-orang yang dikirim oleh laboratorium dewa berkeliaran di dekatnya, seolah ingin mempertahankan tempat itu. Sepertinya responnya cukup cepat. Segera setelah itu, Ye Junlin kembali dengan sikap angkuh. Dan laboratorium dewa meledak segera setelah mengetahui kemunculan Ye Junlin. Ye Junlin muncul dari laut tanpa terluka, tapi tidak ada jejak dari Dark Devourer. Bukankah itu berarti Dark Devourer dan Leviathan sama-sama terjebak dan tidak dapat ditemukan sama sekali untuk saat ini? Gila, semua orang di laboratorium dewa menjadi gila. Kalau begitu penilaian kita benar, hal yang sama adalah alasan mengapa keempat Lucifer menghilang. Mereka tertarik oleh Ye Junlin ke tempat misterius yang hanya diketahui oleh Daxia. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sekarang Dark Devourer memiliki nasib yang sama. Untuk saat ini, mereka tidak dapat membebaskan diri. Kesimpulannya keluar, ekspresi semua orang menjadi gelap. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Bukankah itu berarti sangat sulit bagi kita untuk membunuh Ye Junlin sekarang? Selama kita mengirim orang ke sana, dia akan lari ke daerah itu, kita tidak punya cara sama sekali. Lagi pula, kami telah mengirim 2 gelombang, dia harus bersiap. Ancaman saat ini bagi kita masih merupakan tempat misterius Daxia. Anda harus mencari tahu di mana itu. Tuan, dia akan meledak. Selanjutnya, rencana membunuh Ye Junlin hanya bisa ditangguhkan. Fokus pada penyelidikan area ini, cobalah untuk menyesuaikan semua instrumen dan segala sesuatunya semaksimal mungkin. Hanya tinggal 2 hari lagi dalam periode 7 hari, saatnya menunjukkan betapa kuatnya kita. Laboratorium Dewa juga mulai mengambil tindakan. Tiba-tiba, lebih dari selusin negara adidaya musnah. Keluarkan senjata atau orang kuat yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Setiap kali dia bergerak, itu menimbulkan suara yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan laboratorium dewa. Semakin banyak orang yang merasa takut, banyak yang ragu-ragu dan menyerah. 2 hari, pada dasarnya mereka yang bisa pasrah pada dasarnya pasrah. Termasuk banyak negara kecil, atau kelompok keuangan besar. Mereka semua telah bergabung dengan kerajaan Allah. Kebanyakan orang masih menolak menyerah dan memilih melawan. Lagi pula, kedengarannya konyol jika seluruh dunia menyerah pada laboratorium para dewa, dan mereka tidak bisa melakukannya. Namun, untuk melawan laboratorium dewa, semua orang bersatu. Bahkan semakin dekat dengan negara-negara besar seperti Daxia dan kerajaan Zanxiong. Batas waktu 7 hari akan segera tiba, suasana perang menjadi semakin intens. Mereka yang belum menyerah sedang mempersiapkan dan membangun garis pertahanan di mana-mana. Karena ini tentang nasib kolektif setiap orang. Tidak ada seorang pun yang ingin bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, Dongdao dan Xingguo memilih untuk mengikuti Daxia. Pada akhirnya, bahkan kerajaan Zanxiong pun bekerja sama dengan Daxia. Ye Junlin untuk sementara ditunjuk sebagai panglima pasukan koalisi. Lagi pula, pada level komando dan pertarungan, kemampuannya tidak ada bandingannya. Begitu banyak kekuatan yang bergabung bersama, karena itu, garis pertahanan diperluas berulang kali agar selebar mungkin, mencakup sebanyak mungkin. Negara juga saling menjaga satu sama lain. Garis pertahanan ini hampir menempel tepat di hidung kerajaan Tuhan. Menariknya, garis pertahanan yang luas ini justru memisahkan kekuatan-kekuatan besar yang menyerah kepada kerajaan Allah.
Artinya mereka semua berada dalam garis pertahanan yang diatur oleh Ye Junlin. Segera setelah perang dimulai, semua kekuatan yang menyerah menjadi hewan peliharaan Ye Junlin. Anda bisa memakannya sekaligus kapan saja. Kekuatan yang menyerah ini tidak terhubung dari ujung ke ujung, dan mereka tidak memiliki kontak dengan laboratorium para dewa. Setelah perang, peran mereka nol. Tindakan Ye Junlin dalam membentuk garis pertahanan membuat kagum seluruh dunia. Terutama koperasi kerajaan Zhan Xiong dan lainnya memuji Ye Junlin. Saya semakin merasa bahwa Ye Junlin benar untuk mengambil posisi panglima tertinggi. Langkah yang luar biasa, segera setelah kita muncul, pertama-tama kita harus menghancurkan semua pecundang di kerajaan Allah. Saat mereka bereaksi, mereka semua terjebak. Bahkan garis pertahanannya berada tepat di depan kerajaan Tuhan. Ini sangat halus sehingga menakutkan. Pada saat yang sama, Ye Junlin memerintahkan orang untuk mengebom pintu masuk proyek Atlantis. Saat ini, anggota laboratorium dewa yang sedang mencari di area tersebut dibombardir. Semua orang menderita banyak korban. Ini sangat mengganggu rencana mereka. Ye Junlin tidak mengganggu mereka sejak awal. Sebaliknya, mereka mulai melecehkan mereka ketika mereka punya petunjuk. Hal ini mengganggu semua upaya mereka dan memaksa mereka untuk memulai kembali. Setelah kelanjutannya dimulai, tepat ketika akan memberikan efek, Ye Junlin melecehkannya lagi. Lagi dan lagi, membuat rencana mereka mustahil untuk dilanjutkan sama sekali. Laboratorium dewa sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aku hanya bisa menanggungnya dalam diam. Tata letak Ye Junlin yang tiba-tiba juga merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh laboratorium dewa. Saya pikir kekuatan didaksia ini akan mengambil tindakan defensif dan secara aktif memperkuat tembok gerbang mereka. Siapa sangka ternyata Ye Junlin berinisiatif menyerang. Selain tidak berperang, itu setara dengan berinisiatif menyerang. Langkah ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ye Junlin memperluas garis pertahanan menjadi 4/5 dunia. Mereka tidak hanya memecah belah semua kekuatan yang menyerah, mereka juga mencekik tenggorokan kerajaan Allah. Tunggu sampai semua orang bereaksi. Ye Junlin telah menyelesaikan semua penerapan dengan sangat cepat, bahkan laboratorium dewa pun tidak merespons. Pasukan yang mengikuti Daxia semuanya bersorak dan memuji kecerdikan Ye Junlin. Semua orang di laboratorium dewa sangat marah. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kengerian Ye Junlin, dia telah menjadi seperti ini sekarang. Dan dia masih menjadi ancaman terbesar kita. Kita semua adalah dewa, dan dia telah menjadi manusia biasa. Bertarung bersama kami itu masih dia. Semua orang mengertakkan gigi pada Ye Junlin. Ini luar biasa, pakan meriam dan antek-antek yang berdiri di depan mereka semuanya dikendalikan oleh Ye Junlin. Itu tidak berpengaruh lagi. Dan menurut tata letak garis pertahanan ini, itu sudah ada di tenggorokan mereka. Selanjutnya, mungkin bukan mereka yang menyerang, tapi pihak Ye Junlin. Tapi mereka juga pergi untuk membunuh Ye Junlin terlebih dahulu, tapi semuanya gagal. Apa yang bisa mereka lakukan, setelah semua lini pertahanan tersusun? Ye Junlin mengumpulkan orang-orang yang bertanggung jawab yang dikirim dari berbagai negara. Orang-orang yang bertanggung jawab ini semuanya adalah letnannya dan mematuhi perintahnya. Selanjutnya, kita harus mengambil tindakan di hadapan laboratorium dewa. Dengan cara ini kita bisa lebih proaktif, kita tidak akan pasif, jika kita mengambil inisiatif. Terlebih dahulu, kita bisa menguji perkiraan kekuatan laboratorium dewa. Kata Ye Junlin, semua orang setuju. Bagaimana dengan waktu serangan? Seseorang bertanya, menurutku 6 jam adalah waktu terbaik untuk menyerang. Kita pasti bisa mendahului laboratorium dewa. Kata penanggung jawab kerajaan Elang Perang. Semua orang mengangguk. Ye Junlin juga berkata, ya, benar, 6 jam adalah waktu terbaik untuk menyerang. Saat semua orang menantikannya, menunggu Ye Junlin mengumumkan bahwa sudah waktunya serangan umum dalam 6 jam, Ye Junlin mengubah topik dan berkata, tapi, bukan untukku. Hah, semua orang menantikannya, tertegun. Aku tidak tahu apa maksud Ye Junlin. Bagiku, waktu terbaik untuk menyerang adalah sekarang. Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang.
Lewati perintahku, luncurkan serangan umum ke laboratorium dewa, segera, segera. Ye Junlin memberi perintah ini, dan seluruh tempat itu meledak. Langsung, jangan beri waktu untuk bereaksi. Segera semua orang mengerti, Ye Junlin sedang memotong kekacauan itu dengan pisau tajam. Keterlambatan akan membawa perubahan, meski 6 jam kemudian adalah waktu terbaik untuk menyerang. Namun tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi selama periode ini. Misalnya, saya memiliki agen yang menyamar di sini dan diam-diam mengirimkan informasi. Siapkan laboratorium para dewa, atau penyergapan atau semacamnya. Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak masalah. Oleh karena itu, Anda harus segera bertindak. Dengan cara ini semua masalah dapat dihindari. Banyak orang mengagumi pengambilan keputusan Ye Junlin. Banyak orang yang matanya berbinar. Ini adalah ide Ye Junlin. Dia ingin mengambil inisiatif menyerang dan menyerang laboratorium dewa. Paksa pendeta kepala untuk maju secepat mungkin. Inilah tujuannya, akan lebih baik jika memaksa imam besar keluar dalam satu gerakan. Aksi, perintah Ye Junlin. Tentara gabungan segera melancarkan serangan ke negara teknologi masa depan laboratorium dewa. Gemuruh, senjata yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dalam sekejap. Ibarat hujan deras yang turun dari langit ke negara teknologi masa depan. Pemandangannya sangat spektakuler, seperti ribuan bintang jatuh. Semua orang di kota teknologi masa depan melihatnya satu demi satu dan ketakutan. Tertangkap basah, karena mereka masih mengadakan berbagai jamuan makan untuk orang-orang kelas atas atau hal lainnya. Tiba-tiba terdengar gelombang suara siulan yang mengerikan. Semua orang terkejut, didi, bip, bip. Untuk sesaat, alarm seluruh negara teknologi masa depan berbunyi keras. Ada invasi musuh, suara nyaring terdengar dari setiap sudut. Berantakan sekali, laboratorium para dewa berada dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tak satu pun dari mereka mengharapkannya. Aku tidak menyangka Ye Junlin akan mengambil inisiatif menyerang. Dan aku tidak menyangka Ye Junlin akan begitu tergesa-gesa dan menyerang secara langsung dalam beberapa kata seperti itu. Itu benar-benar di luar dugaan mereka, tidak siap sama sekali. Serangan dari pihak Ye Junlin telah datang. Kami meremehkan Ye Junlin lagi, sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan mengambil inisiatif menyerang. Buka sistem pertahanan segera, negara teknologi masa depan akan membuka sistem pertahanan. Masker energi dengan cepat menyelimuti seluruh negeri. Terlindung dari segala serangan, boom. Boom, boom, senjata menakutkan itu menghilang seketika setelah mengenai perisai, tidak mampu menembus perisai sama sekali. Ketika semua orang di negara teknologi masa depan melihat pemandangan ini, mereka seolah-olah sedang menyaksikan kembang api memenuhi langit. Mau menyerang di sini? Tidak mungkin. Tuan, boom, boom, boom. Kemudian semua perisai energi dikembalikan. Gemuruh, terjadi pemboman berulang kali di laut. Semua senjata dan perlengkapan Angkatan Darat Amerika dihancurkan. Tapi bagaimana mungkin Ye Junlin tidak mengharapkan ini? Serangan putaran pertama semuanya merupakan senjata yang sepenuhnya otomatis, jadi tidak ada yang bisa dirugikan. Tim udara, mulai pemboman. Selanjutnya, Ye Junlin mengatur senjata udara untuk menyerang. Satu demi satu pesawat mulai melakukan serangan berulang-ulang di udara. Setelah penyerangan, segera evakuasi. Gemuruh, senjata artileri yang tak terhitung jumlahnya dibombardir lagi. Saat ini, Ye Junlin mengeluarkan artefak itu. Ini membuat takut semua orang. Apakah ini baik? Setelah beberapa operasi, Ye Junlin membidik lokasi kerajaan Tuhan, bersambung.